Gue berani long, tapi gue cicil bertahap. Sepahit-pahitnya pahit banget. Kayak misalnya nih internet diputus apa. Mau ada konsep WWW3 nih kayak gimana? Halo, selamat malam, selamat pagi, siang, dan sore semuanya yang menonton. Jadi ini mungkin video YouTube pertama gue dan ini adalah podcast ya konsepnya. Podcast dadakan ya, namanya podcast dadakan gitu aja sih. Jadi Gak ada konsep lain gitu. Konsep dadakan. ini konsepnya podcast dadakan. Jadi kenalin dulu, ini namanya Andre Kusuma, teman gue. Ya, halo guys, salam kenal ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberkahi rezeki yang banyak. Terima kasih orang baik, terima kasih orang baik. Maaf. Lu majuan dikit ya, takutnya agak kena frame. Kita udah ngomong-ngomong, takutnya udah ngomong 2-3 jam itu kan, 5-10 jam. Nggak kerekam. Sayang banget kan guys, omongan kali ini bakal Kerekam, penting tapi banget. mukanya nggak ada anjir. Oke, ya. Jadi kita nggak tahu ya kita mau ngomongin apa nih. Jadi kita lagi nongkrong aja, kita sharing-sharing aja. Jadi mungkin ya gitu. Selamat datang di kamar gue dan selamat datang juga buat Andre. Ini orang pertama dan gue nggak tahu ke depannya bakalan gimana ya. Jadi kita coba dulu aja buat mulai semuanya. Gak ada salahnya kan kalau dicoba. Ya, Gak ada salah untuk mencoba, guys. ya guys. Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di komentar juga ya nanti ya. Ya, buat ke depannya kita harus kayak gimana. Oke, Andre. Ya. Gimana? Ada gini Andre. Ada gini Andre. Ya, gimana? Coba lihat dulu nih. Iya, takutnya keputus ntar udah ngomong panjang tanya suara lu nggak ada. Iya, sayang banget ya buang-buang waktu. Oh, ini korek, sebat dulu lah. Ayo guys, nyalain rokoknya, siapin kopi dan siapin video untuk ya begitulah. Ya begitulah. Lu tau kan yang pasal itu? Pascol, iya tau. Baru semalam banget gue nonton Pascol. Gue nggak tahu ternyata dia udah punya bini anjir. Kasian banget sih dia kalau main Mobile Legend kena troll mulu. Tapi untungnya gue kagak sih. Walaupun gue sering kena ban sama kena mute sama kena ban sama Lo Monton. tau kan penyebab kena ban dan kena mute sama Monton tuh apa? Karena kena ban dan kena mute itu penyebabnya adalah karena dia nge-troll anjing. Dia bukan di-troll tapi dia nge-troll. Tapi yang penting gue glory anjing. Glory berapa? 50 glory. Yang penting ketik musik. Batuk mulu anjing. Yang penting ketik musik sih guys. Kalau main Mobile Legend itu wajib banget sih. Kalian tuh harus wajib banget ketik musik gitu. Itu rasanya tuh kalau kalian toxic di game itu rasanya tuh kayak dapat 5 bintang gitu. Satu kali win 5 bintang, satu kali loss hilang 1 bintang. Tapi kalau lu menang bacot lu puas banget asli bang. Jadi intinya menang kalah urusan belakang, yang penting menang Apalagi lu udah menang, bacot tuh juga menang, puas banget gitu. Ketemu musuh yang sama, aduh. Walaupun menang satu kali rasanya kayak win streak ya. Betul, rasanya kayak win streak. Dan itu rasanya tuh kayak gimana ya, harga diri itu bos. Kalau bacot Harga diri guys. Jadi perhatian ya, kalau buat yang mau ngebacot-bacot dan main game itu harus mulai ngebacot karena harga diri kalian tuh ada di situ guys. iya, di tempat lain di tempat lain kayak itu cuman nonton doang yang developer tuh agak aneh. Orang nge-cheat di ban 30 tahun, 30 hari, 30 tahun. Sedangkan gua ngebacot doang, gua bisa di ban 30 hari. Apa salah gua? Mendingan gua nge-cheat sekalian. Benar gak? Jadi ini dulu ya. Apa sih namanya kalau misalnya mau ceritain backstory-nya dulu biar orang tahu konsepnya. Ya pokoknya ceritain konsep dulu ya. Jadi Andre ini tergolong ketika bermain Mobile Legend tergolong orang yang sopan dan ramah. Jadi ketika kalian bertemu dengan Andre yang yaitu nama Mobile Legend adalah Backtrack 8. Sensor. Sensor ya. Jadi kalian pasti bakalan menemukan bahwa sosok Andre ini adalah sosok yang sangat ramah. Mungkin kalian akan disapa dengan kata-kata yang sangat manis gitu ya.
Kalian juga nggak akan tersinggung kok. Nggak akan tersinggung. Jamin kalian dapat pahala. Tidak akan tersinggung dan pasti dapat pahala. Apalagi retri kalian Indomaret. Dan gak suku kalian adalah suku D. Kalian tahu kan suku apa? Suku Jerman ya maksudnya ya. Jerman ya guys. Suku Jerman ya guys. Nyapunya susah ini ntar nih. Suku Jerman ya. Suku Jerman. Karena orang-orang Jerman tuh kalau gue perhatiin main Mobile Legends bagus. Dia kebanyakan sebagai Kadang-kadang retrinya kita panggil Jerman aja. suku Jerman itu. Retrinya gak pernah. Retrinya sangat bagus. Ketika orang udah retri dia baru retri. Dan alhasil musuh mendapatkan Lord. Bukan kita yang mendapatkan Lord. Ya gak? Jadi kita satu tim udah berusaha untuk sampai ke titik tinggal pencet retri tuh ya kan. Kalau yang pegang retri pasti tahu. Kayak tinggal pencet retri tet gitu. Dia pencet ketika Lordnya udah mati. Retri Indomaret ya guys. Indomaret ya kan. Jadi suka nyumbang gitu. Oke, menurut lu Jel 2026 itu seperti apa Jel? Ntar dulu kebalik Andre. Kembali. Harusnya Andre. Lu nanya sih bukan gua. Pertanyaannya adalah yang pertama nih ya. Kita bukan forum tanya jawab, tapi ini diskusi. Diskusi. Tapi ada poin-poin yang dimana jadi acuan berbicara kita gitu. Ya kan? Paham. Jadi pertama kali kita akan menyambut dengan menurut lu Pak Prabowo gimana Andre? Itu sangat-sangat dark system. Dan cuma bisa titik udah kalian tau lah. Kalian bisa isi sendiri di kolom komentar. Ayo OM apa tuh maksudnya? Omon saja. Pip sensor. Gue nggak tahu nih sensornya yang mana nih, kayak perlu gue sensor semua deh yang tadi aja. Gue nanya kan simple, tiba-tiba Tapi kan gue juga simple. langsung nyeplos aja. Jadi ini disclaimer dulu ya nih, maksudnya tahu kalian kan yang Bowo yang begini-gini nih jogetnya nih, yang jogetnya gini-gini nih, yang gas jago 02 TikTok dulu, yang jago TikTok tuh, kita pada belum main TikTok, dia udah main TikTok yang begini-gini. Nah kita lagi ngomongin dia, bukan Bowo yang lain ya, Bowo yang itu. Yang aku bukanlah aku apa tuh yang mengamen siapa sih namanya? Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, yang itu. Bowo yang itu yang kita maksud guys. Emang itu Bowo namanya? Bowo itu. Hah? Jadi aman ya guys. Kita nggak ada menyinggol semuanya. Kita hanya ngomong orang yang kita kenal saja guys. Gitu guys. Tegar itu bangsat, bukan Bowo. Tegar aja. Oh Tegar itu bukannya sawit itu ya Tegar. Tegar tuh yang aku yang dulu gitu. Oh bukan. Waduh, di pinggir jurang. Oh bakso. Bakso. Oke. Kita dari tadi tuh bercanda aja. Jadi gini. Menurut lu nih, lu sekarang umur lu berapa Andre? 30 tahun. 30 tahun. Jadi 2026 ini Andre berumur 30 tahun. Dan menurut lu selama 30 tahun ini hal-hal yang paling menyebalkan di hidup lu ataupun yang menyenangkan, yang paling menyenangkan hidup lu tuh kayak gimana? Menyenangkan ya. Sebenarnya Mau cukup menyebalkan, banyak. mau menyenangkan boleh. Kalau untuk menyenangkannya sih cukup banyak ya. Kayak jackpot di perjudian kripto. Kalau loss itu judi. Kripto. Jadi lu suka bermain kripto. Betul. Di kripto itu enak banget mainnya. Kayak modal $100 lu kali 100. Kalau misalnya Anda kata jackpot jadi naga, jadi cacing, ya bodo amat. Besok bisa kerja lagi, dapat gaji, bisa kita all-in di situ. Komen gue cuman batuk ya pokoknya ya. Tapi sangat suka sih Pak kepemimpinan Trump karena volatilitas di situ sangat bagus, walaupun sangat ekstrim volatilitasnya kepemimpinan Trump ya. Jadi lu suka di 2026 maupun 2025 yang sebelumnya banyak perperangan dan banyak volatilitas di pasar market ini lu sangat suka. Sangat suka, tapi saya Pasar market maksudnya sama ya, market ini lu suka. sangat suka, tapi dengan catatan
tolong dong kalau gue lagi tidur jangan bikin berita seenak jidat. Tiba-tiba tidur jam Liquid. 2, bergerak sesuka-sukanya. Liquid. Karena kan jam kita kebalik sama jam US ya, jadi itu agak-agak gimana gitu. Kalau misalnya jam kita sama kayak jam US dan Ngopi guys. gimana ya, jam kita sama jam US, kita tuh nggak gitu berat sebenarnya. Kita bisa samain temponya caranya. Karena jamnya sama kan. Jamnya sama. Kita sama-sama masih bangun, masih kerja gitu. Masih bangun, masih kerja. Nggak kita tidur, dianya kerja gitu kan. Iya. Dan sebenarnya ya main di kayak saham US di kripto itu enakan main di futures sebenarnya. Kalian bisa pakai kali 1, kali 2 itu udah lebih aman sebenarnya. Cuman minus 50%, kalian juga masih jauh loh sebenarnya itu dibandingkan pemain stok. Apalagi pemain stok itu, aduh. Kenapa tuh kalau stok luar sama stok Indo, kenapa lu nggak suka stok Indo? Stok Indo gampangnya gini, udah profit banyak, ujung-ujungnya apa? Suspend. Arah suspend. Tapi sekalinya lu loss, udah dibiarin aja kayak begitu, mau di AMB 10 kali kayak sampai gocapan sampai juga. gocap kayak BB atau saham tai yang volatilitasnya kayak tai. Itu daripada lu nabung situ. Gue kerjanya ngeditnya susah nih, anjing banyak yang gue sensor anjing. Bangsat. Anjing banyak yang gue sensor ini namanya. Itu gimana ya, kalau buat sekarang ini sih ya lumayan lah buat profit di saham-saham Konglo ya. Itu enak banget sih sebenarnya. Cuman kalau kalian ikut IPO, apa itu IPO? Mainnya kayak begitu. IPO yang paling baru, IPO Supa Bank. Lu main supa nih, lu taruh 100 juta, Ikut- lu cuma dapat ikut apa 10%. enggak? Gua nggak ikut karena anjing, mendingan gua beli XHUSD ya, gua holding di situ full margin. Cacing naga-naga. Gua tembak 1 juta, tembak 2 juta berkali-kali. Ya udah, rugi, untung sekali untung pun juga udah nutup kok. Kalau gua ragu, gua buka aja 2 account, gua masukin di HP satu lagi sama di laptop, gue satu buy, satu sell. Gak usah pusing. Jadi naga, yang satu jadi naga, satu jadi cacing. Jadi cacing, satu Dan- cacing, satu naga. Yang jadi naga itu nutup kok, yang cacing itu apa yang gue takutin? Bener. Gak ada yang gue takutin. Benar. Ada momen di mana yang namanya nggak sesuai prediksi. Kadang-kadang rally, best rally, drop best rally ya. Tapi ini baru banget sih kejadian guys. Baru bulan kemarin apa baru bulan Bulan ini? kemarin Desember berarti. Desember itu gue main di time 1 jam. Itu kalian lihat sendiri deh, ada di masa yang drop best drop gitu mestinya ya. Tapi ini drop best pam. Jadi ngebikin, tapi setelah lipat lagi itu ngebikin diamond pattern sih. Tapi ya udahlah, bukan rezeki. Ya, Cuma udah 2 berlalu lah. berlalu lah. Bagian juga itu juga hasil dari profit minggu lalu. Ya begitulah guys. Jadi trader ya guys. Jadi klisenya adalah bahwa di bulan lalu Andre ini mengalami kerugian ketika trading di pair SAU USD dan analisanya ternyata ada volatilitas yang merubah analisa ya intinya. analisa. Jadi kena apa itu? Kena stop loss apa kena MC? Bukan gitu? MC lebih tepat. Jadi baru pencet tombol sell dan itu pas banget di resisten. Di resisten 4H sama di resisten 1H itu kan lagi mepet. Berarti ada di area situ kan. Itu pas di atas itu mestinya short dong, resisten sama dengan short kan. Ini malah pam ke atas. Ya udahlah, mending pamnya sedikit ya. Ini ngepam langsung Marubozu, langsung candle hijau tinggi langit. Langsung boom naik. Biasa kan gue juga jarang kan kalau set SL tuh biasa tuh open posisi dulu. Sebenarnya sih yang bener sih pas sebelum buka udah di set posisi set SL dulu. SL dulu. Kalau gue enggak, gue udah kebiasaan tuh di mana buka posisi dulu baru set SL sama TT. Ini gue baru pencet sell, boom. Posisinya juga full margin. Tapi Jadi, nggak apa-apa guys. terseret. Itu hasil profit. Itu gue juga nggak jadi masalah. Tapi ya cukup kesel aja sih. Cukup Menjengkelkan lah Cukup ya. menjengkelkan. Karena ya harusnya udah jadi untung kita, jadi malah balik lagi kan. Donasi lagi. Kita harus wajib donasi ke bandar karena kenapa? Dengan donasi itu kita bisa buat kita masuk surga. Jadi kita Apa anjing tiba-tiba masuk surga iya, bangsat? kita kan
donasi ke bandar, donasi lagi ke yatim piatu. Gak ada ceritanya lu buka di saham di broker mana gitu tiba-tiba ya hasil profit atau hasil loss kalian ya kita donasikan ya. Jangan kalian takut untuk merugi ya. Ini rugi kalian adalah donasi untuk yatim piatu. Nggak mungkin anjing. Nggak mungkin. Jadi gini guys, sebenarnya lu kalau modal kecil, lu modal 1 juta, lu capek nggak sih guys kayak nungguin bertahun-tahun, bukan itu berlebihan sih. Berlebihan sih itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, lu nungguin 1 hari 2 hari nggak pasti itu. Profit itu bisa hilang semua. Mending lu sekarang aja full margin di hari-hari tertentu. Kayak masa-masa NFP, masa-masa kayak Di masa-masa volatil lah ya. masa-masa volatil, atau ikut astrologi. Astrologi itu kan bisa lihat, kan juga bisa belajar. Di situ itu bisa melambangkan, walaupun itu bisa berlaku 2 hari 3 hari ke depan ya, tapi kan ya lumayan lah ya. Berarti lu juga termasuk aktif ya di dalam buat menganalisa satu chart atau satu mungkin emiten dan lain-lain itu berdasarkan astrologi. Enggak, astrologi cuma ngebantu untuk mengetahui high volatility dan low volatility seperti itu. Dan di situ itu juga cukup informasinya cukup banyak yang didapat, seperti kayak apa dampaknya terhadap Mercury retrograde, kayak semuanya itu udah cukup berdampak semuanya. Berarti ini perihal yang tadi lu bilang itu berarti tentang astrologinya kayak gimana, tentang Astrologi. terhadap pasar-pasar saham dan lain-lainnya ya, maksudnya instrumen-instrumennya. Betul. Jadi berarti lu termasuk orang yang menggunakan salah satunya metode astrologi gitu. Ya, saya juga salah satu penggunanya. Jadi kalau misalnya kalian mau outlook, bisa saya bacain sekarang. Seperti tahun 2026 itu ada di Pluto aspek, sama di Venus Kamera ya. di sini Pak, kamera di sini Pak, Sama kamera ada di di sini. Mercury sama di Venus ya kalau nggak salah ya. Itu masih saya lihat lagi, tapi intinya yang saya lihat itu kebanyakan volatilitasnya sangat-sangat tinggi. Ditambah lagi dengan 2026 ini. untuk 2026 itu volatilnya kacau. Jadi ya kalau nggak salah itu ada di laptop sih, saya juga nggak catat di HP salahnya. Kalau ada udah saya tunjukin semuanya. Tapi ya gampangnya sih itu volatilitasnya kacau. Itu bisa sampai 700-800 bahkan 1000 pip itu 1 hari itu gampang. Apalagi Jerome Powell mengatakan pump. Ini emiten apa ini atau mungkin instrumen apa ini? XAU sih. Oh, SAU, maksudnya XAU. SAU. Berarti astrologi ini sering lu pakai buat instrumennya SAU USD. XAU aja. Oh. Kalau untuk yang kayak saham-saham lokal kayak gini gimana? Saham-saham lokal untuk kedepannya lebih bagus kayak emiten emas, perak, batu bara, itu lagi bagus-bagusnya, sama saham-saham konglo yang pasti untuk saham lokal. Untuk saham-saham US ya kalian Lu main. main juga saham US, Sebenarnya saham US capek di jam tidur ya sih. Gue juga ada belakang ini juga jarang karena pantau. dia kebalik sama kita ya. Kebalik. Kita tidur dia bangun. Lebih baik beli Kita bangun, dia VDI, tidur. SPY, QQQ, dan di situ all in aja di sana, nggak usah mikir, udah. Hold terus di situ. Hold terus. Jadi Ketika ada bocoran ya SPY, QQQ tuh Nasdaq ya, Nasdaq ya. Nasdaq. QQQ Nasdaq itu. itu 100 teknologi nggak Nasdaq salah. 100 ya, Nasdaq Di 100. situ all in aja. Ketika dia turun 20-30%, kalau kalian Tembak lagi, Tembak long lagi. sebenarnya Beli lagi. kalau mau kaya di XAU, kalau kalian nggak usah buka banyak-banyak. Sebenarnya kalian juga kayak beli emas aja, emas batangan, tapi kan beli emas kontrak. Kalau ketika lagi turun 5%, pasang posisi long. Gak usah gede-gede leverage-nya kali 20 kali 30 aja. Itu kalian taruh di wallet itu, kalian daman, nggak akan ada yang namanya MC. Asal kalian juga jangan terlalu berlebihan ya taruh lotnya ya. Buka lotnya jangan terlalu berlebihan, karena buka lot berlebihan itu akan berujung dengan Kematian kematian dan margin call ya. seperti itu. Jadi sebenarnya tuh aman-aman aja sih, nggak usah terlalu banyak mikir. Kalian kalau Yang penting mungkin ketahanannya nih. Ketahanan dana. Jadi buka lotnya jangan melebihi dari kebutuhan atau kapasitas deposit kita. deposit gitu ya. kita. Gini, ini gua kasih clue ya. Kalau sampai XAU bisa turun sampai di bawah 4.000, 3.000 something, udah kalian cicil buy aja, udah nggak usah banyak mikir. Cicil buy. Itu kalian tahu nggak Petrosi itu berapa?
itu kan satu os aja kan 31,1 itu kalau misalnya ada kata di Oh. itu kalian pakai Netflix kali 1000 itu udah setara berapa, kalian bisa hitung lah pakai ChatGPT biar gampang ya. Kalian tanya-tanya lah, gue nggak usah terlalu banyak ngejelasin lah. Di situ itu lumayan loh kalau kalian pakai kali 1000 kali 20 udah, nggak usah gede-gede. Itu kalian udah berasa 20 kali dari modal kalian, itu kalian udah 20 kali karena itu leverage ya. leverage. Kalian tuh udah enak, kalian juga bisa pakai broker si kuning, HFM, Exness, itu si kuning itu Exness ya. Pakai Mungkin yang Okta. banyak lah di sini lah ya. Kalian Yang banyak lah. mungkin kalian juga bisa pakai yang udah terregulasi ya di lokal. Karena kan mungkin ada beberapa broker-broker itu ya mungkin kita lebih pilih itu karena memang regulasinya tidak seketat yang punya lokal ya. Punya lokal. Kalau lokal itu memang kadang-kadang sangat begitu ketat. KYC-nya juga udah lebih ketat. Terus mungkin dari sisi spread juga udah lebih gede ya pastinya ya. Lebih Dan gede. dari minimum depositnya juga pasti udah lebih besar gitu ya. Tapi balik lagi, kalau kalian masukin dan leverage-nya bisa besar, ya itu kan pasti high risk high return. Jadi ya Norris aja. no Ferrari. Norris no Ferrari no, kata Andre, Norris no Ferrari. Ketika kita sudah taruh risk, kita harus bersabar karena bisa tiba-tiba MC. Gini guys, kita dalam hidup kita jangan terlalu berambisi seperti Timothy. Kalian tahu nggak sih di belakang Timothy itu pasti ada seseorang yang membacking dananya guys. Ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi misal nih, kalian tuh gimana ya? Jangan diomongin. Jangan deh. Ini gimana ya? Ini bahaya buat gue juga sih kalau gue Bahaya banget gua. Tadi saham yang Ono lu bilang tuh saham omon-omon nih, nggak bahaya anjing. Yang ini lu mau ngomong bahaya jadi. Ini tujuannya biar lu gak banyak sensor itu. Udah gua wajibin ini beberapa poin udah gua tandain sensor. Cuman ya aman lah udah ya kan. Lagian kan ini maksudnya kan kita kan tujuannya untuk sharing ya. Kita sebenarnya nggak ada mengedukasi atau apa ya. Cuma Disclaimer sharing dulu. aja. Kita nggak ada mengedukasi dan semua keputusan itu adalah Keputusan kalian. keputusan kalian ya, betul. Dan do your own research. Pastinya balik lagi ke sana karena kan nggak ada yang mau dimintakan tanggung jawab atas kerugian kalian anjing. Iya, tapi ya konsepnya adalah sharing gitu. Jadi Andre, Ya. menurut lu gimana tentang pandangan pribadi lu ya tentang mau ada konsep WWW3 nih kayak gimana? World War 3 ini kayak gimana? Kalau ini sih lebih baik main cepet aja sih. Kayak Bitcoin, orang pada bilang pump up, only up dan only up. Menurut gua gak akan only up. Bitcoin nggak only up. Dia sideways, mentok-mentok, sepahit-pahitnya pahit banget. Kayak misalnya nih internet diputus, apa misalnya Internet putus. Oke, ya, gue potong Di dikit laser. ya, gue potong Oke. dikit. Kalau misalnya terjadi nih, kita nggak ada yang mau lah ya. Cuman pahit-pahitnya internet putus nih tiba-tiba mati, internet, listrik semuanya mati. Sedangkan aset-aset misalnya teman-teman yang udah masukin di cryptocurrency dan lain-lainnya yang udah masuknya digital, gimana kita bisa kayak ya lu taruh 80% kekayaan lu di kripto kan, internet mati, listrik mati, lu miskin lagi anjing. Iya dong. iya nggak bisa gerak gitu. Itu udah Sampai itu skakmat. recovery. Iya tuh. Jadi gimana nih? Karena banyak kan mungkin di luar sana teman-teman kita udah pada taruh di mungkin di broker di broker atau mungkin ya di apa ya? Di cold wallet masing-masing gitu kan. Tapi tanpa internet atau listrik kan kita nggak bisa berbuat apa-apa ini. Seharusnya sih ada pegang cash, IDR juga ya. Kalau bisa Cash sih berarti. cash. Kalau bisa sih ini agak sedikit jahat sih sebenarnya, tapi ya bodo amat lah. Kayak kalian tuh banyakin megang USD aja. Kenapa? Kita juga kalian juga tahu sendiri lah politik untuk saat ini seperti gimana ya. Itu ya kalian bisa nilai sendiri lah dari SDM kita seperti apa, dari
kita bandingin aja. Sorry. Aman. Kita bandingin aja sama US kayak gimana, sama Korea, sama China kayak gimana. Itu dari cara kita kerja, dari semuanya kita kerja. Kalian bisa riset sendiri dan saya nggak perlu banyak menjelaskan. Seperti yang paling korup, kita termasuk top 5 loh, top 10 bahkan. Kita nggak usah bicara top 5 deh, kita bicara top 20 aja deh, udah cukup ya. Di situ kita udah masuk ke main angka-angka di situ top korup loh. Top 20 negara yang termasuk korup. Negara paling korup. Ya kalian bisa bandingin dari SDM, dari semua yang negara luar, dari cara kita kerja, dari regulasi. Kalian bisa lihat lah, sebenarnya Indo juga bagus kok dipimpin sama Pak Purbaya. Saya juga sangat suka sama kepemimpinan Pak Purbaya ya. Dan termasuk anaknya juga yang sering memberikan banyak clue. Saya juga sangat suka Memberikan banyak sinyal-sinyal lokal. itu juga sangat oke. Tapi menurut saya itu sebenarnya kalau kalian main duit kecil, main bangsa 10 20 10 juta 20 juta 10 ribu ya, itu udah lebih dari cukup sebenarnya buat main di saham lokal. Kalau buat main gede-gede, mending main di kripto aja pakai futures dibandingkan main di saham lokal. Kenapa? Dikit-dikit jebret suspend, dikit-dikit jebret suspend. Apa itu? Gimana itu? Ya udahlah, nggak usah banyak penjelasan lah. tapi kan mungkin kalau suspend itu kan ada penyebabnya. Jadi kayak kalau udah arah beberapa kali, dia kan harus memberhentikan dulu gitu kan. Karena ya mungkin takutnya nanti dimainkan bandar atau gimana. Jadi makanya mereka harus menetapkan regulasi suspend gitu. Yang penting bisa teknik copet ya guys. Teknik copet. Kalau kalian main copet itu kan tuh enak tau nggak? Tapi ingat, kalau kalian modal cuma sedikit, dia main-main santai aja lah. Bangsa-bangsa 10-20 juta udah main santai aja. Tapi kalau misalnya main modal 100-200 juta, ya itu dari order book aja, sama order book, sama apa sih satu lagi yang bandarmologi gitu. Itu kan udah kelihatan semua. Itu aduh, mending gimana ya kalau nggak diizin bandar, lo tuh diguyur guys, habis kalian. Kayak diseret ya maksudnya. Diseret. Ditarik dulu, nyari yang bawah sampai kalian udah pasrah baru gitu. Baru gitu. Justru enakan main di futures jauh. Kenapa gua udah males banget main saham Indo? Mendingan gua all in di saham US. Mau gua lo 100 juta di saham Indo, itu gua udah cuek-cuek banget sebenarnya, udah bodo amat gitu. Didiemin aja, udah didiemin aja. Udah gua diemin aja, gua tinggal averaging lagi. Kalau saham-saham yang mid cap ya, bukan yang big tapi mid cap, udah gue santai-santai aja. Tapi ya apa sih kayak namanya currency risk itu berlaku loh. Kita emerging market, kita itu semua pada outflow dari kita. Ya, betul. Ya kan semua pada outflow dari kita. Kalau bisa semua pada outflow, semua lari ke emas, ya jadi apa gitu. Balik lagi kan ya, semua harga saham itu kan bisa turun dan bisa naik ya, balik lagi pada konsep dasarnya adalah ya supply demandnya tadi kan. Supply and demand. Dan yang pertama adalah trustnya. Jadi ketika satu emiten itu naik, berarti kita bisa tahu nih trust di emiten itu udah tinggi dan memang di situ banyak demandnya udah banyak. Jadi harga itu bisa ngepump naik. Dan sebaliknya ketika demandnya turun ya pasti harganya juga udah bakalan ngedam. Ya di luar itu sih top 3 emiten favorit di Indonesia dulu deh buat lu. Apa itu? Boleh kalau di spill nih gimana? Kalau buat saat ini ya, gue masih ada CDIA sekitar 20%. Terus juga RLCO itu masih ada sekitar 10% lagi. Gue udah bodo amat, mau jadi tai kek, mau jadi ke gocap kek, bodo amat. Bodo amat. Lagian gue juga udah ambil modal, udah ambil profit, apalagi gue tinggal putar di futures, tinggal cari IPO lagi. Di IPO di hari pertama gue berani aja tembak lagi, tambah lagi dana di situ. Gue juga tembak semua di situ juga percuma, cuma dapat 10%, bahkan di bawah 10% kadang-kadang. Ya buat apa gue pegang di karena kalau misalnya saham di IPO kita dapat juga nggak bakal bisa banyak banget ya, kecuali kita memang udah tadi misalnya lu sahamnya udah bukanya tuh udah kayak di Mirai yang langsung nih ya, lu modal 100 juta nih, lu cuma dapat 10 juta doang, kepotong 10 juta langsung masuk ke situ. Lu nggak bakal dapat semua, itu ngomong pahitnya aja. Iya, jadi nggak bakal full. Jadi kayak
kan ada momen di mana apa ya, presale ya Presale, bahasanya presale. presale ya. Jadi harga sahamnya itu belum ada, kalian udah bisa buat naruh tuh modal kalian berapa gitu. Itu buat yang belum tahu, jadi itu bukan tentang buru-buruan beli ya, tapi tentang bagaimana kalian bisa beli sebanyak-banyaknya dan kalian bisa dikasih jatah sesuai dengan yang kalian beli sebenarnya gitu. Jadi kalau kalian mau buru-buruan tapi dapatnya modal cuman dikit ya dapatnya dikit, apalagi modalnya ya normal-normal ya, misalnya kayak tadi berapa 100 juta ya dapatnya juga 10 juta paling mentok. 10 juta udah, Segitu. sisanya dibalikin lagi ke RDN, lu nggak mau tahu, pokoknya nggak ngurus. Mungkin udah bangsa-bangsa yang udah ratusan M kali ya baru dapatnya banyak ya. Ratusan M dapetnya Karena banyak. dia bakalan secara langsung bakal kendalin harga-harga itu ke depannya kan. Otomatis. Kalau yang kayak retail kayak butiran Rinso kayak kita mah mau ngarepin apa sih Cuman emang? di Iya mati. cuman deh, udah hilang udah mau ngapain lagi? Enakan di saham US, kalian bisa long sama short. Kalian pakai leverage di kali 3 DXM juga udah enak sebenarnya di XM itu. Bukan promosi broker sih Ya, sebenarnya. XM ada broker XM dan itu Ada kali dia ada 3. saham US-nya juga Saham di situ US ya. kali 3 biasanya. Oh, ada leverage-nya Ada juga. leverage auto dia, jadi di quick langsung kali 3 begitu. Oh, Sama terakhir di Accents juga, gue lebih suka di kripto juga sih. Karena kripto ini terakhir ini volatilitas lagi kayak begini banget ya. Terakhir ngelong itu lumayan dapat profit. Ya lumayan lah ya. lumayan lah ya, long dapat profit, ya udah. Itu dari 87 dapat di 90, sekarang kalau nggak salah gue udah nggak lihat lagi sih, udah gue TP semuanya. Karena gue lebih condong, gue sebenarnya terus terang ya, gue lebih condong nge-short BTC di angka 97, 95. Udah masuk 95, gue udah nggak Sekarang pakai udah mikir. berapa sekarang harga BTC itu? Coba Coba deh, cek. gue juga udah Coba ngecek deh, sih, cek. karena anjing lama banget sumpah. Bentar guys. Hah, Ya kita buka trading view. Dan ini ada 90918. Kemarin gua ada 91800 ya kalau nggak salah, ingat ya. Dia lagi ngepam lagi tuh. Di one day dia tuh ngepam lagi tuh guys. Tuh, dia ngepam lagi kan. ini apa nih BTC? BTC. Oh, oke. Wow, bagus loh ini. Tapi jujur gua nggak pede sama Bagus BTC. loh ini. Kalau dia bisa 98, gua taruh modal 20-30 juta, gua nggak pakai mikir. Gua diemin, gua short Ini apa one day? one day. Lu kayak gitu aja. Ke Oh, one day dia hijau, volumenya juga kecil nih yang buat sellingnya nih. Sellnya merah nih kecil nih. Kalau nutup hijau di atas berarti berapa nih hari ini? Daily ya? daily. Sorry. Santai. Apa nutup hijau? Dia nutup hijau di atas 91.000 aja. Itu udah satu kebanggaan buat kripto lagi nanti guys. Buat hari-hari besok. Ini sekarang tanggal berapa nih? Sekarang Tanggal 11. Sekarang tanggal 11 ya, kita rekamnya tanggal 11. Sekarang tanggal 11 nih. Ini Jam 9.42. gua agak terangin dikit nih ya. Udah gua kasih sih. Tuh ya guys. Nih. Sekarang tanggal 11 jam 9.42 nih. Jadi kondisi BTC ini kayak gini nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya hari ini secara nggak langsung ditutup dengan hijau di atas, mungkin di angka nembus 91.000 ya. Di hari-hari ke depan itu bakalan nembus dengan secara simpelnya di 94-95.000 tuh udah gampang. Setelah itu ditembus baru bisa nembus ke 100.000 balik. 98.000 dulu ya, 98.000 ya. Tadi kalau misalnya dia bisa nembus 98.000 ya, baru lu berani untuk tembak long ya. Gue tambah long kalau di atas 100 ribuan sih. 98.000 sampai 100.000 lah ya gitu. Jadi Tapi di gue range pasang itu. posisi sell di 98 sampai 100 ribuan. 98. Jadi di sell dulu. Di sell dulu. Kalau misalnya enggak baru all Mau in jadi tembak tai long. bodo amat. Ya. Jadi ini nih ya nih. Di tanggal 11 nih sekarang nih 90.914 nih. Ini kripto BTC USD. Kita cek nanti ke depannya gimana. Gak apa-apa, itu masih connect, aman. Jadi kita cek dulu nanti ke depannya kayak gimana. Mati ya? Sorry. Tapi udah kelihatan ya tadi, udah kelihatan ya. Kelihatan. Udah kelihatan kok. Ini juga sebenarnya kalau gue nggak percaya ini bakal bull. Kalau misalnya bisa bull, ya gue juga nothing tulus juga sih. Ya, Sebenarnya. Kalau
kalau dia nutup di angka segitu tadi ya. Tapi kalau misalnya dia bakalan turun lagi di bawah 90.000 sih, ya target awalnya tadi mungkin ada di 80.000 guys. Guys, kalau dia ke 80.000 apa ke 71.000 atau ke bahkan ke 65-62.000 area-area situ, gue berani long, tapi gue cicil bertahap. Tapi jujur, gue gak bakal berani nahan dia sampai 2035 ke atas ya. 2030, 2035. Kenapa kalau di posisi long itu? Karena jujur agak-agak ngeri ya sama komputer kuantum ya guys. Komputer kuantum ya, itu udah mulai. Gua nggak tahu ya tentang pendalaman komputer kuantum, cuman menurut komunitas sekitar sih udah mulai agak meresahkan ya. Agak merasakan. Ada mungkin katanya dia bisa memecahkan blockchain semuanya tentang si Satoshi dan lain-lain ya. Kita nggak tahu ya, cuman akan dalam waktu beberapa tahun ini mungkin katanya bisa dipecahkan. Jadi kalau itu pecah ya kripto udah gak ada harganya jadinya harusnya ya. Iya, udah gak ada harganya. Udah gak ada harganya. Yang masih bertahan mungkin USDT aja mungkin sama XAUT. Karena kenapa? USDT. Itu pembaruan dari sananya sih udah cukup oke ya. USDT. USDT, Tether itu udah Tether. cukup oke sih untuk pembaruan Gue sistem. tertarik sama XRP. XRP itu katanya digadang-gadang bakalan bisa tembus 80% dari yang paling sekarang nih. Bisa ditembus 80% ke atas. Mungkin gue nggak tahu ya, sorry bukan 80% sih. Mungkin berapa ratus persen dari yang sekarang gitu. Karena mungkin ada pembaharuan dari lingkungan dia, ekosistem dia, gue nggak tahu. Tapi rumor-rumornya sih kayak gitu. Jadi dia bakalan XRP nih bakalan ditembus ke atas. Gimana? Lu tahu tentang insight itu nggak? Kalau itu, gue nggak pernah percaya sama yang namanya XRP. Kalau kalian tahu yang namanya stablecoin ya, XRP itu adalah stablecoin. Itu XRP itu stablecoin termasuk ya, betul. Cardano, XRP itu stablecoin. Kalian kalau mau hold di situ seumur hidup hold aja. Harganya juga segitu-gitu doang. Yaudah, ini bukan NFA ya guys. NFA guys. Ini bukan. Tapi iya, paham. Tapi apakah ini bisa menjadi salah satu pacuan? Jadi ini kan sebenarnya udah banyak yang meneliti ya, maksudnya yang mempelajari. Dan ekosistemnya juga memang salah satunya diperbarui dan lain-lain gitu. Tapi apakah memungkinkan seorang SRP itu bakalan ngepam? Kalau ngepam semuanya sih memungkinkan aja. Bahkan koin-koin rakpul pun bisa. Itu koin rakpul emang dicari mangsanya dulu bangsat, bukan dia ngepam karena emang bagus. Semua koin semua tuh tergantung cukong, tergantung bandar. Suka-suka dia lah. Dia Karena mau bandarnya ngepam dulu. tergantung bandar, supply and demand. Semua supply and demand guys. Jadi ya begitulah. Kalian juga tahu lah yang namanya supply and demand. Sekalian kayak contoh belakangan ini Mas Antam sama UBS. Kalian lihat aja. UBS masih 2,5. Antam aja masih 2,5. UBS masih 2,5. Antam udah 3 juta, 4 juta, 3 juta, iya. 3 juta lebih ya. Antam sih gokil sih. Tapi kacau sih XAUSD sih. Apalagi yang hold, apalagi yang spam banyak layer, pakai lot gede di bawah-bawah itu kacau sih. Tuh seram jantung ya, senam jantung ya. Senam jantung sih itu. Tapi yang kemarin gue ada lihat ya di TikTok ya, kayak bangsa, gue lupa siapa lagi itu dia. Itu ada orang yang jual mobil, jual rumah, buat all in di buat all in XAU. Oh, XAU. XAU dia. Gue lihat dia di average itu waktu dia jual mobil Fortuner ya, waktu itu dijual ya orang Medan itu. Jual Fortuner. Itu ada di 3.000, masih di chart masih 3.000-an. Bayangin kalau misalnya sekarang 4.500 coy. udah 4.500 sekarang per detik ini ya. Kalau terakhir lihat sih 4.500, sekarang nggak tahu ya. Coba yang tahu orangnya siapa tulis di Tulis aja di komen komentar. yang mana orangnya, tag orangnya. Kalau tangan dia nggak gatel sih ya, dia all in. Kalau tangan dia nggak gatal sih, lu sebut aja Timothy Ronald, lu sebut aja Hotman Paris, itu bakalan jadi miskin di mata dia beneran. Dari 3.000 sampai 4.500 all in dari Fortuner, itu udah nggak mungkin dia nggak sekaya Dan itu. leverage-nya unlimited guys. Kalian bisa lihat. Ya, gue bisa jamin itu lebih kaya daripada si Hotman Paris. Happy Nation. Happy Nation, Happy Nation. Sama Skyfall ya, sama Skyfall. This is Skyfall. Ah,
Ya begitulah guys. Kayak mungkin ya kita serandom ini ya. Jadi karena memang ini ya jujur ini konten pertama gua dan ini adalah podcast pertama gua yang ternyata bintang tamunya, guestnya ini adalah Andre nih. Jadi buat kedepannya jangan mohon ya disclaimer dulu, kalian jangan menuntut gue bakalan ngomongin tentang kripto atau lain-lainnya rutin ya, karena gue bukan orang bakalan nyemplung di bidang itu terus-terusan untuk di channel ini. Tapi mungkin untuk beberapa kali momen gue bakalan ada sharing tentang itu, mungkin ajak Andre lagi ataupun narasumber lain yang mungkin bisa kasih kita insight bareng-bareng gitu. Jadi mungkin untuk tahap-tahap penutupannya nih ya Andre, pesan-pesan untuk kita semua, terlepas kita itu siapa, itu kayak gimana, dan menurut tuh di 2026 ini kita harusnya jadi orang yang kayak gimana sih? Maupun di dalam keseharian maupun di bisnis ataupun di pekerjaan ya, kayak gimana sih? Gini, kalau untuk keseharian jangan terlalu banyak makan gengsi. Kita udah bukan, yang pertama itu dulu. Apa sih gue nanya apa sih tadi pertama itu? Ntar ya guys ya, kita berdua lupa ya. Gue barusan ngomong tapi gue lupa. Kalau yang keseharian di 2026 itu yang kedua. Yang pertama itu adalah pesan-pesan ke kita. Ya itu kan pesan-pesan. Apa sih yang pertama tadi? pesan sih. Pesan-pesan itu kan yang kedua aja. Kita ingatnya cuma yang kedua doang aja. Yang pertama apa tadi gue ngomong? Itu nanti aja lah ya. Pokoknya pesan-pesan dulu deh, gimana pesan-pesan buat kita maupun yang kerja atau bisnis atau apapun di 2026 ini kayak gimana. Ditambahkan Pak Purbaya kan udah support banget nih buat kita orang-orang yang di bidang-bidang bisnis. Jadi buat menumbuhkan ekonomi kita nanti gitu. Gue sih apa ya? Apa sih sebutnya? Support. Apa ya? Optimis. Berterima kasih dulu lah sama Pak Purbaya, karena untuk pekerjaan gue itu lumayan berdampak. Jadi kebijakan dia ada beberapa yang berdampak ke pekerjaan gue. Jadi gue berterima kasih dulu. Support dulu ke Pak Purbaya. Gue juga support sih buat Pak Purbaya. Betul. Karena memudahkan pekerjaan kita juga. Nah betul. Jadi pesan-pesannya apa Andre? Mungkin agak sedikit jahat ya guys. Seperti Maksud pesan-pesan tapi jahat anjing. ini demi Oh, ya, kebaikan gimana? kita juga sih. Oke, demi kebaikan. Oke, gimana? Kalau kalian lihat emas turun dari 2,2 ke 2,2, kalian cicil bertahap aja. Kalian menabung pelan-pelan. Kalian bisa beli USDT itu karena di backing sama USD. Tapi feeling saya sih USD paling 2029, habis itu China yang akan berkuasa, karena semua barang kita disusupin sama China. Seperti contoh banyak toko online yang disusupin nama China. Sebenarnya itu bukan punya orang lokal tapi pakai nama China. Ya saya nggak perlu banyak menjelaskan lah ya. Jadi ada toko-toko lokal yang memang dikiranya adalah produk China gitu. Bukan. Jadi seperti gini, di Shopee sama di Tokped, di situ yang punya tuh Cina daratan, bukannya orang Indo atau termasuk Cindo, bukan. Oh, jadi bukan warga lokal kita ya guys, maksudnya ya. Iya kan, maksudnya betul. memang warga China daratan yang punya nih, bukan WNI nih. Bukan jatuhnya. WNI. Iya, oke, gimana? Bukan Cindo gitu. Kalian juga nggak bisa menyalahkan Cindo ya. Di situ banyak yang Cina daratan jual, mestinya tuh B2C ya, tapi mereka tuh melakukan B2C. Jadi ya saya juga nggak bisa banyak menjelaskan. Mungkin di lain waktu saya akan banyak menjelaskan ya guys. Jadi kalau misalnya itu ya kalian paham lah apa yang saya maksud. Atau yang pelaku Shopee, pelaku Tokped, pelaku Bukalapak, atau apapun e-commerce lainnya, kalian juga harusnya tuh merasakan itu juga. Mereka kasih harga tuh sangat-sangat gila. Dan Harganya nih jatuhnya sangat-sangat gila. Maksudnya dalam sisi apa nih? Dalam sisi murahnya, bunga, oke. murah. Ah, Murahnya. Oh, karena memang dia langsung dari China-nya. Aslinya gitu tuh kan. dari Oh, oke. dari China,
Mestinya kan langsung ke supplier kayak misalnya ke saya atau ke siapa gitu kan. Saya sebagai pelaku, misalnya sebagai supplier, habis itu saya jual-jualin lagi. Tapi enggak, mereka langsung dari pabrik langsung tembak. Oke, jadi gini guys, maksudnya ada bukan orang Cina WNI, dan memang kalau misal orang Cina WNI kan biasanya dia termasuk orang yang kena pajak nih ya kan, maksudnya memang dia pasti kena pajak juga ya. Kena pajak juga sih. Dia pasti kena pajak sih. Cuma maksudnya dia tuh bisa pasok harga murah. Maksudnya kenapa di beberapa e-commerce itu harga bisa sangat murah dan sangat anjlok gitu ya? Iya, karena itu Tuh, langsung karena nembak. penyebabnya ada dia langsung ya, karena ini orang orang Cina daratan asli dan dia langsung nyemplung ke sini jadi sebagai tangan pertama tanpa ada reseller ataupun supplier lagi gitu kan maksudnya kan, Langsung gitu. langsung tembak. Makanya dia bisa, kalau kalian lihat harganya cuman, kayaknya ini nggak nyambung deh kalau harganya cuman dijual cuman 1.500 gitu di Shopee atau TikTok gitu ya. Tapi itu begitu. terjadi real gitu. Nah, itu penyebabnya mungkin karena itu Salah gitu satunya. kan. Karena dia orangnya direct langsung dari pabrik ke pasar. Saya jujur saya bisa banyak bocorin, tapi yang ada saya bisa kena semprot sama bos. Semprot. Betul. Jadi ya saya juga nggak bisa banyak bicara ya untuk yang ini, untuk membocorkan lebih lanjut. Cuman kalau untuk saran, perbanyak beli USD, perbanyak beli emas. Batangan ketika dia turun banyak 5%, 10%, udah nggak usah mikir, gas beli. Oke, jadi ini sebenarnya bukan ajakan untuk memaksa beli ya. Kita harus tetap mempertahankan rupiah ya, Iya. anjing. Ya, Cuma saran. anda menyuruh tidak menggunakan rupiah itu barusan Bukan, tolong lah. bukan maksudnya seperti itu. Tetap menggunakan rupiah untuk transaksi sehari-hari, tapi lebih banyak menyimpan, dan kita juga jangan terlalu banyak head on. Karena di luar itu nggak bisa kita pungkiri, dan nggak bisa kita pungkiri lah, USD dan emas itu adalah safe haven ya. Semua dunia ekonomi global itu tahu USD dan emas itu, dan Japan yen itu adalah safe haven. Jadi ya mau ngomong dari sisi manapun memang itu faktanya. Jadi ibaratnya kayak ya nabung aja yuk, nabung Nabung. yuk dengan cara yang berbeda gitu loh. Kita juga Andre, jangan gue samperin makan. mulu Andre. Anjing. Mungkin agak gadak, tapi ya udahlah. Iya. Dan Begitulah maksudnya, paham ya. ini bukan financial advice kok guys. Jadi Ini kalian bukan financial advice ya, tapi kita hanya sharing, dan kita juga semua pasti bisa salah. Mungkin salah menurut kalian, kita semua salah bisa. Tapi ya apa ruginya sih kalau kita sharing? Mungkin Iya. banyak yang belum tahu tentang insight-insightnya, dan kita yang tahu tentang insight yang kecil gitu, dan kalian agak terbuka, ya udah bagus dong berarti buat kalian gitu. Kita juga bagus bahwa kita ngasih sesuatu hal yang berharga ya, Berharga. informasi maksudnya guys. kan juga informasi ini kan juga buat kalian juga. Jadi seperti oh ya, kalau buat main kripto kalian banyak-banyak buka Crypto Panic ya. Sama Arkham Intelligence, kalian cari tahu sendiri lah, kalian daftar. Arkham Intelligence itu kayak Bloomberg terminal gaya-gayanya ya. Kayak Bloomberg ya, tapi untuk yang kriptonya nih. Khusus Kalian untuk kriptonya. kalian bisa itulah. Untuk oh ya balik Spill lagi nih. insider ya. Spill insider sedikit Iya, ya. spill insider. Jadi kalau misalnya itu sebenarnya untuk BTC, oh ya ini kenapa nih? Saya kasih sedikit reason kenapa saya sangat beres untuk BTC dan untuk altcoin lainnya, karena BTC itu adalah koin nomor satu kan, ya seperti kalian tahu. Jadi untuk jika BTC turun dalam, semua otomatis rakpul dong. Karena dia adalah ibunya dari semua kripto ya. Sebenarnya bukan rakpul sih, koreksi cukup dalam Masih ya. sangat dalam. Walaupun BTC cuma 1%, yang lainnya 80% ya. Ya seperti itu kan hukumnya yang kejadian seperti 2022 ya, 2022 Koreksi 2023 yang sangat bagus sih. itu. Dan saya menyesal di situ tidak kompon ya. Kenapa saya pas lagi ambruk begitu saya tidak mulai kompon ya. Saya menyesal, tapi ya udah, yang berlalu juga udah berlalu lah. Jadi ya kalian banyak-banyak nabung, jangan banyak-banyak flexing. Ya tetap semangat, Stay humble guys. stay humble. Jujur ya guys, kalian kalau cobain Ferrari itu rasanya cuma begitu-gitu aja guys. Duduknya gitu-gitu juga. Duduknya kayak gitu-gitu aja. Gue sih belum pernah naik Ferrari sih, tapi topnya Mercy yang paling tinggi, yang paling baru gue udah pernah cobain, dan itu sama aja anjir. Bedanya gue bisa selonjoran doang.
Udah itu doang, nggak beda. Sama kayak naik KW ya. Sama aja Sama lu. kayak naik KW ya. Tapi lebih enak bangsat emang. Emang lebih enak sih. Emang lebih enak. Tapi rasanya- ya sama aja udah. Abis itu udah begitu udah aja. kelar. Kalian juga jangan banyak termakan sama yang banyak flexing gitu, karena kalian juga nggak pernah tahu apa yang di latar belakang mereka. Kayak kayak influencer A, influencer B, kayak itu mereka tuh. Nggak pernah tahu latar belakang mereka kayak gimana guys. Itu kalian tahu nggak? Dia bisa aja dikasih nih. Ada support di belakangnya maksudnya. Nih lu pakai nih kunci mobil gua nih, lu flexing lah, saya enak jidat lu. Kayak begitulah guys. Jadi ya begitulah guys. Saya nggak bisa menjelaskan, ya kalian juga betul. harusnya sih apa yang saya omong sih kalian sudah connect semua ya, harusnya ya. Coba lihat dulu baterai datanya nyambung nggak? Oh nyambung. Gue kira lu ngomong deh tadi nggak nyambung. Kayak begitu. Oke, Andre, makasih Andre udah mampir ke sini dan mungkin lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya. Buat kedepannya ya, kita semoga kan apa yang kita harapkan kemudian itu bisa menjadi apa ya, kenyataan, dan di tahun-tahun lalu yang belum kesampaian itu bisa jadi terwujud di Bisa 2026 jadi terwujud ini. semuanya. Gitu, karena kita sangat bisa mengubah hidup kita hanya dalam waktu setahun. Kalau kita yakin ya itu pasti bisa. Batas terakhir itu sampai 2030, karena 2030 itu sangat Pesimis berat. banget anjing bangsat. Anjing. Kalau Harus pesimis. positif Andre, harus positif. Harus positif. Gini, saya cuma bisa bilang kalau itu bull, saya katakan itu bull. Kalau itu bear, saya harus katakan itu bear. Saya Jadi kita sesuaikan dengan market lah. sesuai dengan market. Nggak ada yang maksudnya fake afiliator gitu ya. Maksudnya kita kan cuma sharing anjing, nggak ada keuntungan. Di bawah sini kan kita juga nggak ada pamer-pamer kayak nggak ada pamer, kode nggak ada link, referral. nggak ada link deskripsi, nggak ada anjing. Nggak ada kode referral. Nggak ada kode referral ya. Jadi ya kita santai-santai Cuman aja. kalau mau masuk Discord boleh. Anjir. Guys, kalian tahu kan yang carry trade depan segala macam, kalian tahu semuanya kan? Ya itulah penyebab saya mengatakan itu bearish kepada BTC, dan kalian bisa cari tahu itu lebih lanjut ya guys. Jadi kalian bisa pikir-pikir dan buatlah keputusan, jangan serakah, jangan terlalu greedy, dan tetap semangat. Tetap semangat. Yang penting pikirkan secara matang, jangan ikut-ikutan orang. Gitu. Oke, jadi kita tutup ngobrol kali ini dan sharing kali ini dengan kata-kata. Kalau kata-kata dari gua adalah tetaplah hidup walaupun perasaan dan masa lalu yang udah hampir membuat kita sepenuhnya mati, tapi tetaplah hidup. Intinya harus tetap hidup. Andre, boleh coba dikit kata-katanya Andre? Tetap semangat walaupun semuanya terasa menyedihkan. Tetap semangat walaupun semuanya terasa menyedihkan. By Andre. Ya sesimpel itu kan guys. Sesimpel itu. Oke Andre, terima kasih. Thank you. Semoga kita bisa buat konten bareng-bareng lagi dan kita sharing-sharing lagi dengan semua yang di sini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Sama follow IG Oxley. dan juga Andre Kusuma. Jangan lupa di follow, tapi jangan di spam ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat selalu ya guys.